Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang dalam ibadah online GBI Grace Community Center. Merupakan sebuah kebanggaan bagi kami jika Bapak Ibu dapat beribadah bersama-sama dengan kami melalui channel YouTube Grace Community Center. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus dapat bekerja dimanapun kita berada. Karena itu saat ini siapkan hati dan siapkan roh Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah ini dengan baik. Jika Bapak Ibu Saudara merasa diberkati dengan ibadah ini, silakan tekan tombol subscribe untuk mengikuti kami di channel YouTube Grace Community Center. Dan juga jika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan doa, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp yang tertera ataupun juga mengirimkan pesan melalui Instagram dan Facebook GBI Grace Community Center. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kita bersyukur hari ini kita bisa datang kembali untuk memuji, menyembah Tuhan kita, beribadah kepada Dia, Allah Immanuel, amin. Kita bersyukur walaupun dalam keadaan pandemi seperti sekarang, yang kita tidak tahu kapan kunjung akhirnya, namun kita percaya Dia Immanuel, Dia Allah yang beserta dengan kita, amin. Mari kita naikkan syukur kita buat Allah kita. Kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita, hari demi hari. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan. Hingga detik hari ini Tuhan. Oh kami sangat bersyukur kepadamu ya Bapa. Sungguh Engkau Allah kami ya Bapa. Kami mau naikkan syukur kami kepadamu ya Yesus. Oh Tuhan, kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa.
kasih setiamu besar bagi setiap kami Tuhan. Haleluya ya Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sungguh kita sangat bahagia ya, kita memiliki harta yang tidak ternilai, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kita bersyukur karena setiap waktu kita, setiap apapun yang kita lakukan, kita menyadari bahwa kita semua butuh Tuhan, amin, dalam hidup ini. Apapun yang kita lakukan, semua bukan karena kuat gagah kita, semua bukan karena kepintaran kita, namun semuanya itu karena Tuhan kita, amin. Oh haleluya. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita bersyukur untuk Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk Dia yang selalu ada di setiap waktu kita. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Kita tinggikan Allah kita. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Haleluya. Ya Tuhan, tiap sungguh kami menyadari Tuhan bahwa kami sungguh membutuhkan Engkau ya Bapa. Sungguh Engkau Allah kami yang kami perlukan Tuhan. Tidak ada yang lain ya Bapa. Oh Tuhan, setiap jam
Ya Tuhan, tiap jam sungguh kami merasakan damai sejahtera di dalam Engkau Tuhan. Hanya Engkau sumber kekuatan kami. Haleluya Yesus. Sejahtera penuh setiap jamnya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jamnya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jamnya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Haleluya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sungguh Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang kami perlukan dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habis dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami menyadari itu semuanya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Yesus. Mari Tuhan, Kau yang berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Kau juga yang berbicara bagi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, salah satu cara untuk kita memuliakan Tuhan juga adalah melalui pemberian kita. Tiba saatnya kita dapat memberi persepuluhan dan persembahan kita melalui transfer ke rekening yang tertera di layar Bapak Ibu, atau juga dengan men-scan kode QR yang ada di layar. Atau Bapak Ibu Saudara dapat membawanya ke kantor gereja pada hari kerja. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau selalu menyediakan segala yang kami butuhkan. Terima kasih bahwa Engkau selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami tepat pada waktunya. Terima kasih juga Tuhan untuk benih yang Kau berikan kepada kami, baik benih roti untuk kami makan maupun benih untuk kami tabur. Saatnya Tuhan kami akan menabur benih kami Tuhan, biar kiranya Engkau yang memberkati dengan limpah pemberian kami ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, puji Tuhan untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersemangat, kita bersuka cita di dalam Tuhan karena kita yakin Allah itu Allah yang baik, Allah yang mengasihi kita, Allah yang memegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Tahun lalu bisa saja, tahun 2020, bisa saja kita mengalami kepahitan. Bisa saja tahun 20 kita mengalami kesakitan, penundaan, kerugian, penurunan, dan sebagainya. Itulah hidup. Ada saatnya kita harus belajar melalui hal-hal tersebut. Tuhan izinkan terjadi hal-hal yang kita pikir tidak mengenakkan bagi kita, itu terjadi. Ya, penundaan, kerugian, kesakitan, penurunan, dan sebagainya. Tetapi kalau kita perhatikan, meskipun ada banyak kesulitan, kepahitan, kesakitan, dan sebagainya, tapi masih ada banyak orang yang meskipun mereka tahun lalu mengalami kerugian, mengalami penurunan, mereka tidak mengubah prioritas. Ada juga banyak yang mengalami tetapi mereka tidak memanfaatkan peluang-peluang yang baru. Hal-hal itu juga tidak mendorong mereka untuk mengubah pendekatan
terhadap kehidupan ini. Bahkan ada banyak orang, mereka mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dan mereka tidak melakukan investasi. Kenapa demikian? Tentu ada banyak faktor yang bisa terjadi. Karena itu mari kita berpikir, mari kita berdoa, meskipun tahun lalu kita mengalami penundaan, penurunan, kesakitan dan sebagainya, mari kita berpikir, mari kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Adanya kemungkinan dan peluang-peluang baru yang bisa kita lakukan di tahun 2021 ini. Kita juga berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita kemampuan yang bisa kita lakukan untuk mengatasi semuanya itu. Kita juga perlu berdoa. Kita memiliki jaringan, kita memiliki pertemanan, kita memiliki hubungan. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan itu? Dan kita berdoa, kita bergumul dengan sungguh-sungguh supaya di tahun 2021 ini kita tetap melakukan investasi. Karena hidup adalah investasi yang sangat penting bagi kita semua. Bulan lalu kita memperingati Natal. Ketika kita memikirkan tentang Natal, Yesus lahir ke dunia, hidup di tengah-tengah manusia. Pertanyaannya adalah, apa yang Yesus investasikan ketika dia ada di dalam dunia? Supaya apa yang Yesus investasikan itu juga menjadi investasi kita yang selaras, yang cocok dengan kehendak Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membaca firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 14 sampai yang ke-17. Yohanes pasal yang ketiga ayat 14 sampai 17. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk apa? Bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, Yesus datang ke dunia melakukan investasi yang penting. Sehingga Dia memiliki hidup yang sangat-sangat berarti, bermakna, berhasil di mata Tuhan. Dia datang untuk menyelamatkan, bukan untuk menghukum. Memang nanti ada waktunya. Dia datang untuk menyatakan keadilannya. Dia datang untuk menghukum setiap orang yang tidak percaya kepadanya. Tetapi pada waktu dia lahir ke dunia, dia datang untuk apa? Menyelamatkan dan bukan menghukum. Karena itu mari kita juga demikian. Investasikan hidup kita untuk menyelamatkan dan bukan untuk apa? Menghukum. Bapak Ibu Saudara, lihatlah sosial media hari-hari ini. Apa yang ada di sana? Orang bicara apa saja. Orang saling menghardik, orang saling mengancam, orang saling menjelekkan golongan lain yang berbeda. Lihatlah kehidupan yang saling menuntut untuk kita berkompetisi, untuk kita bersaing. Tapi jiwa manusia butuh diselamatkan. Diselamatkan dari sakit penyakit, diselamatkan dari penolakan, diselamatkan dari berbagai macam problem,
terutama diselamatkan dari hukuman kekal akibat dosa. Orang yang ada di dalam Kristus, dia diselamatkan, dia mendapat hidup yang kekal, dia menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus datang ke dunia, ketika kita melihat apa yang terjadi di dalam hidup manusia, coba tengok Herodes. Herodes menginvestasikan seluruh kekuatannya untuk menjaga kedudukannya. Sehingga dia rela membunuh bayi-bayi yang masih sangat kecil di bawah umur 2 tahun. Karena dia merasa terancam. Dia menginvestasikan untuk menjaga kedudukannya. Bagaimana dengan tokoh-tokoh agama pada waktu itu? Para pemimpin agama, pemimpin rohani pada saat itu, mereka justru sibuk dengan berbagai macam peraturan, sibuk dengan berbagai macam tradisi-tradisi. Mereka lupa yang terpenting, yaitu keselamatan manusia. Sehingga banyak pemimpin rohani yang menjadi buta karena mereka mengutamakan posisinya dan kepentingannya. Yesus datang untuk menyelamatkan dan bukan untuk menghukum. Karena itu mari kita investasikan waktu kita untuk menyelamatkan dan bukan untuk menghukum. Itulah yang mewarnai hidup kita. Bagaimana hidup kita membawa keselamatan, membawa pengharapan kehidupan bagi banyak orang. Kita investasikan waktu kita untuk menyelamatkan dan bukan untuk menghukum. Ada banyak jiwa yang hari-hari ini sedang bingung. Bingung mencari figur yang benar. Bingung mencari tuntunan yang benar. Bingung mencari teladan yang benar. Dan biarlah kita menginvestasikan untuk menyelamatkan dan bukan untuk menghukum. Yohanes 18 ayat 37 berkata demikian. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus datang ke dunia menginvestasikan waktunya untuk apa? Memberi kesaksian tentang kebenaran. Dan orang-orang yang percaya kepadanya, mereka menerima kebenaran yang disaksikan oleh Yesus. Karena itu, mari dalam hidup kita juga kita menginvestasikan hidup kita untuk mengerti dan membagikan kebenaran. Untuk kita mendapat kebenaran, mengertinya, dan membagikannya kepada banyak orang yang sedang membutuhkan kebenaran. Hari-hari ini ada banyak penipuan, ada banyak kepalsuan, ada banyak manipulasi. Bukan kebenaran. Sebagai contoh, dunia menawarkan kebohongan-kebohongan tentang kebahagiaan. Coba perhatikan, ada banyak kebohongan tentang kebahagiaan. Kebohongan tentang sukses. Kebohongan tentang makna hidup. Kebohongan-kebohongan itu dikemas sedemikian rupa, sangat menarik, dan banyak orang mengikutinya tanpa sadar
bahwa mereka telah tertipu. Industri telah memakai isu kebahagiaan, isu sukses untuk menipu banyak orang. Ujung-ujungnya adalah penderitaan. Karena apa? Yang mereka tawarkan adalah manipulasi, adalah kebohongan. Demikian juga ada banyak manipulasi pemberitaan, kepalsuan penampilan. Kita lihat saja di berbagai media sosial. Kita lihat saja di berbagai pemberitaan. Betapa kemudian kita sulit untuk melihat mana yang harus aku percaya sebagai yang benar. Ada banyak manipulasi di sana. Ada banyak penipuan di sana. Ada banyak kepalsuan di sana. Karena itu bagaimana pentingnya kita mengenal kebenaran. Bagaimana pentingnya kita hidup di dalam kebenaran. Misal contoh tentang kebahagiaan. Berapa banyak orang mengejar kebahagiaan. Dia rela apa saja dilakukan demi kebahagiaan. Yang akhirnya mereka mengorbankan kebenaran demi kebahagiaan. Untuk sesaat mereka mengalaminya, untuk sesaat mereka memiliki kebahagiaan yang dia pikir adalah kebahagiaan. Tapi setelah itu, habis dan tinggal penyesalan. Dan mereka tidak sadar. Mereka berpikir bahwa harta akan membuat bahagia. Karena mereka berpikir harta membuat bahagia, mereka rela mengorbankan persahabatan, mereka rela mengorbankan kesehatan, mereka rela mengorbankan keluarga. Karena dia berpikir, nanti kalau aku dapat harta, aku jadi bahagia, keluarga bisa bahagia, kesehatan bisa aku dapatkan. Tapi setelah harta didapatkan, keluarga yang hancur, tidak terbeli lagi. Kesehatan yang dulu dikorbankan, tidak terbeli lagi oleh harta yang sudah dia dapatkan. Sehingga ada semacam ironi. Ada banyak orang rela mengorbankan apa saja, termasuk kesehatannya, demi uang. Tetapi pada masa tua, dia rela mengorbankan apa saja, termasuk uangnya, demi kesehatan. Tetapi sudah tidak terbeli lagi. Bapak Ibu Saudara, karena itu Yesus memberi kesaksian tentang kebenaran. Dan orang yang percaya kepadanya, dia menerima kebenaran itu. Dan kita demikian. Mari kita investasikan waktu kita untuk kita mengerti kebenaran dan membagikan kebenaran kepada banyak orang. Kepada orang-orang yang kita kasihi. Kepada anak-anak kita, keluarga kita. Kepada sanak famili kita, kepada sahabat kita. Membagikan kebenaran. Karena kalau kita hidup benar, maka ujung-ujungnya kita akan mengalami kebahagiaan. Kita mengalami kepenuhan hidup yang sesungguhnya. Kita mengalami fulfillment. Karena kebenaran itu berasal dari Tuhan. Dan kebenaran itu di dalam Yesus Tuhan kita. Ya. Jadi yang pertama, kita menginvestasikan waktu kita di dalam menyelamatkan dan bukan untuk menghukum. Tapi yang kedua, kita menginvestasikan hidup kita untuk apa? Untuk mengerti kebenaran dan untuk membagikan kebenaran kepada banyak orang. Yohanes 10 ayat 10. Nah, pagi ini kita akan membahas kitab Yohanes ya.
Yohanes 10 ayat 10 berkata demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya ulang, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau tadi kita investasikan hidup untuk menyelamatkan dan bukan menghukum, untuk mengerti dan membagikan kebenaran, yang berikut adalah investasikan hidup kita untuk mengalami hidup yang berkelimpahan. Karena Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Pertanyaannya adalah, seperti apakah gambaran kita tentang kelimpahan? Seperti apakah gambaran kita tentang hidup yang berkelimpahan? Apakah kita punya banyak harta, punya banyak teman, punya banyak waktu luang, punya banyak kesempatan untuk melakukan kesukaan-kesukaan kita, maka itu kita anggap sebagai kelimpahan? Mari kita renungkan. Mari kita mendefinisikan ini secara sungguh-sungguh. Apakah kelimpahan yaitu banyak harta, banyak teman, banyak waktu luang, banyak kesempatan untuk melakukan kesukaan-kesukaan kita? Itukah kelimpahan? Apakah kita mengejar itu? Alkitab tidak mendeskripsikan yang demikian. Alkitab mengatakan sebab Allah yang telah memberikan kita kasih karunia supaya kita berkecukupan dalam segala sesuatu, tetapi berkelebihan, berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 8. Jadi Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengatakan bahwa kita berkelimpahan, kita berkelebihan di dalam apa? Di dalam pelbagai kebajikan. Jadi melakukan kebajikan itu merupakan wujud hidup kita yang berkelimpahan. Kalau kita merasa kurang, kita tidak bisa melakukan kebajikan. Aku masih kurang. Kebutuhanku ini belum, kesehatanku belum sempurna, kegembiraanku belum sempurna, kepemilikanku belum sempurna, prestasiku belum sempurna, popularitasku belum sempurna, dan sebagainya. Orang yang terus berpikir demikian, sulit untuk melakukan kebajikan. Karena apa? Dia belum cukup. Tapi orang yang berkelimpahan, dia sudah merasa cukup. Ada kelimpahan, ada kelebihan untuk melakukan pelbagai kebajikan. Karena itu coba amati. Orang yang banyak melakukan kebajikan, belum tentu orang yang paling kaya, belum tentu orang yang paling kuat. Orang yang melakukan kebajikan adalah orang yang sudah merasa cukup dan merasa lebih. Itu unik, saudara. Itu unik, Bapak Ibu Saudara. Tetapi itulah realita. Apa yang diajarkan oleh Tuhan. Kelimpahan inilah yang kita alami. Kita
diberkati oleh Tuhan. Kita berkecukupan di dalam segala sesuatu. Sehingga kita bisa melakukan kebajikan. Kebajikan untuk pelayanan, kebajikan untuk pekerjaan Tuhan, tapi juga kebajikan untuk sesama. Kebajikan untuk manusia. Itulah kita yang akan terus kita lakukan bersama. Itu menjadi investasi hidup kita. Kita melakukan kebajikan karena itulah kesukaan dan kemuliaan di dalam hidup kita. Dan satu lagi yang ingin saya sampaikan yaitu Yohanes 6 ayat 38. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi aku melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan Dia yang mengutus aku. Jadi Bapak Ibu Saudara, investasi hidup kita yang pertama untuk menyelamatkan, bukan untuk membunuh. Kedua, untuk mengerti kebenaran dan membagikan kebenaran. Yang ketiga, untuk kita mengalami hidup berkelimpahan. Berkelimpahan untuk melakukan berbagai kebajikan. Dan yang keempat, mari kita investasikan hidup kita untuk melakukan kehendak Allah. Karena Yesus datang bukan untuk melakukan kehendak Dia sendiri, tapi Dia untuk melakukan kehendak Allah. Mari kita investasikan seluruh kekuatan kita, seluruh waktu, daya, dana, apapun juga untuk melakukan apa? Kehendak Allah. Akhirnya di atas semua hal, hasrat hati kita yang terbesar adalah melakukan kehendak Allah. Itulah yang terpenting dalam hidup kita. Itulah yang paling utama dalam hidup kita. Itulah prioritas tertinggi hidup kita. Yaitu apa? Untuk melakukan kehendak Allah. Karena itu mari kita cari tahu kehendak Allah. Mari kita cari tahu kehendak Allah di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita, di dalam keluarga kita, bahkan di dalam pelayanan kita. Dan setelah kita tahu kehendak Allah, mari kita ceburkan diri kita dengan sungguh-sungguh untuk melakukan kehendak Allah. Ketika Yesus ada di Taman Getsemani, Dia bergumul. Dia berkata kepada Bapa, biarlah cawan ini kalau boleh lalu daripadaku. Tetapi apa? Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Dan saya mau sampaikan, bahkan di dalam pergumulan kita pun, di dalam pergulatan hidup kita, tetap dalam hati kita, biarlah kehendak Tuhan itu yang terjadi, itu yang menjadi prioritas utama di dalam hidup kita. Dan terakhir saya sampaikan 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, masa-masa yang sulit seperti ini, ada godaan untuk kita menyerah. Ada godaan untuk kita, yang penting masalahku selesai. Yang penting aku bisa dapat keuntungan. Yang penting aku bisa survive dulu. Masalah Tuhan nantilah. Masalah Tuhan nanti. Yang penting aku bertahan. Yang penting aku survive. Saya mau sampaikan, no. Justru dalam keadaan yang demikian, itu menjadi kesempatan kita untuk berlatih, untuk belajar bagaimana kita mengutamakan kehendak Allah dan mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mujizat dari Tuhan, karena kita mengutamakan
kehendak Allah. Mari investasikan hidup kita, investasi yang bernilai, yaitu menyelamatkan, bukan menghukum. Untuk mendapatkan mengerti kebenaran dan membagikan kebenaran. Untuk hidup berkelimpahan dalam berbagai kebajikan, dan investasikan hidup kita untuk melakukan kehendak Allah. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini, tahun 2021. Kami mau memperbaharui komitmen hidup kami di dalam Engkau. Supaya hidup kami memuliakan Tuhan. Hidup kami menjadi maksimal. Hidup kami terus berbuah-buah. Tuhan, kami mau menyelamatkan dan bukan menghukum. Kami mau mengerti kebenaran-Mu dan membagikan kepada banyak orang. Kami hidup dalam kelimpahan dan berkelimpahan dalam berbagai kebajikan. Dan terus hasrat hati kami adalah melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Engkau menolong, Engkau memberi kesanggupan kepada setiap kami. Terima kasih pagi ini terus kami berdoa untuk seluruh jemaat. Tuhan berkati jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan berkati usaha, berkati pekerjaan, berkati keluarga, berkati studi anak-anak-Mu. Biar terus Tuhan, kami semua maju di dalam Engkau. Jalan-jalan-Mu, Engkau nyatakan kepada setiap kami. Engkau pertolongan-Mu nyata atas setiap pergumulan anak-anak-Mu. Engkau memberi jalan-jalan baru, pintu-pintu baru, peluang-peluang baru kepada kami. Engkau menguatkan dan meneguhkan hati kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau juga berkati seluruh pelayanan kami, sel grup kami yang sudah mulai aktif kembali, doa-doa kami dan berbagai macam pelayanan kami. Tuhan, kami serahkan kepadamu, biar Tuhan mengurapi, Tuhan memakai dan memberkati untuk berbuah-buah bagi kemuliaan nama-Mu. Juga kami terus berdoa untuk pemerintah kami, program vaksinasi untuk COVID-19, Tuhan tolong supaya ini bisa berjalan dengan baik. Seluruh aksi penanggulangan juga baik berjalan. Pemerintah, gugus tugas, tenaga-tenaga medis, para tokoh, para pemuka dan masyarakat kami bergandengan tangan bersama-sama. Tuhan memberkati sehingga penanganan COVID-19 ini segera selesai. Ekonomi dan sebagainya Tuhan tolong. Semuanya Tuhan tolong. Sehingga bangsa kami terus maju. Bangsa kami terus bertumbuh dengan baik dan menjadi berkat dan memuliakan-Mu. Pekerjaan-Mu di seluruh Indonesia juga terus berkembang, berbuah-buah. Dan semakin banyak orang mengenal anugerah-Mu dan mendapatkan keselamatan yang daripada-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu dan jemaat, mari kita sekarang berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya, mari kita investasikan hidup kita untuk perkara-perkara yang bernilai, perkara-perkara rohani, perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang terus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkatnya berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan, amin, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.